Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fisama laha wallahu samii'un alim. Tidak ada paksaan di dalam beragama. Sudah nyata benar mana jalan yang lurus, mana jalan yang bengkok. Maka barang siapa yang kufur, ingkar kepada taghut dan iman kepada Allah, sungguh dia telah berpegang pada buhul tali yang amat kuat, yang tidak akan pernah putus, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya. Ibnu Abbas radhiyallahu an, ahli tafsirnya para sahabat, ketika ditanya apa sih urwatil wusqa, buhul tali yang amat kuat itu, maksudnya adalah la ilaha illallah. Jadi kalau dikatakan barang siapa ingkar kepada taghut dan iman kepada Allah, dia sudah berpegang pada buhul tali yang amat kuat, artinya dia berpegang pada la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah harus mengandung dua pilar, kufuri taghut, imani Allah, ya. Tidak boleh kita mengaku beriman, bertauhid kalau hanya mengimani Allah tapi sama taghut juga diimani, nggak boleh. Atau lebih parah lagi, ya kan? Kepada Allah dikufuri, ya kan? Kepada taghut diimani. Waduh, kacau. Ya. Nah, jadi kekufuran kita arahkan kepada taghut. Taghut itu apa? Taghut itu syaitan, dan siapapun yang wala loyalitasnya kepada syaitan. Nah, salah satu taghut yang fenomenal dalam sejarah umat manusia bernama Firaun. Ya. Firaun itu taghut, ya. Cuman dia taghut yang paripurna, yang ideal, ya kan? Sampai berani mengatakan di hadapan rakyatnya sendiri, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang maha tinggi. Nah, taghut nggak perlu sampai kayak gitu untuk jadi taghut, gitu. Cukup taghut itu dia memimpin tetapi tidak mau mengakui kepemimpinan Allah dan Rasulnya, ya. Jadi artinya dia memimpin tidak menyelesaikan urusan dengan mengembalikan kepada kitabullah dan sunnah. Itu sudah layak disebut taghut, melampaui batas. Karena apa? Karena dia kan tahu, dia ngaku beriman. Kalau dia ngaku beriman, ya semestinya dia tidak menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai top priority of obedience, ya. Puncak kepatuhannya secara prioritas, ya. Dan karena itulah kekacauan dunia hari ini berlangsung, ya. Karena di babak keempat inilah kita sekarang menyaksikan mereka-mereka yang memegang posisi kepemimpinan, ya kan, tidak mau menjadikan Allah dan Rasulnya, Quran dan Sunnah sebagai top priority of obedience, ya. Berlomba-lomba masing-masing bedeng bikin pengganti dari Quran dan Sunnah itu, ya. Jadi kalau Quran kita umpamakan adalah pelita yang datang dari Allah, ya kan, Quran pelita yang datang dari Allah, ya enggak? Nah, semenjak runtuhnya rumah kita 1342 Hijriah, masing-masing bedeng nyari lampu tempel, gitu. Bukan pelita yang dari Allah yang dinyalakan, tapi lampu tempel bikinan manusia. Lampu tempel ini dipromosikan dari tahun ke tahun, dari dekade ke dekade. Dikatakanlah bahwa dengan lampu tempel inilah kita menegakkan persatuan dan kesatuan, ya kan? Kita menegakkan keadilan, kita menegakkan kesejahteraan di negeri kita, ya kan? Padahal lampu tempel, bukan pelita yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Celakanya sebagian umat Islam kemudian menggunakan ilmu cocokologi, dicocok-cocokin lampu tempel ini dengan pelita yang datang dari Allah taala. Dibilanglah lampu tempel sebelah sini cocok dengan ayat Qul huwallahu ahad, ya kan? Lampu sebelah sini cocok dengan ayat ini lagi, lain lagi dicari gitu. Tapi intinya itu kan bukan lampu dari Allah, bukan pelita dari Allah, ya enggak? Gitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, dalam bahasa yang lebih sederhana, there are two kinds of leadership in Islam. Ada dua tipe kepemimpinan dalam Islam. Ada yang disebut software leadership, ada yang disebut hardware leadership. Software leadership maksudnya apa? Allah dan Rasulnya sebagai puncak kepemimpinan, ya.
Dalam bahasa konkretnya Quran dan Sunnah. Ya, itu software leadership. Kalau hardware leadership itu sosok orangnya yang mimpin. Ya, kira-kira dari dua jenis leadership ini, mana leadership yang sifatnya harga mati? Mana yang harga mati? Hah? Yang software apa yang hardware? Yang software harga mati. Ngerti ibu-ibu? Yang software apa bu tadi bu? Saya katakan? Ya, yang harga mati itu yang mana? Apa isinya? Quran dan Sunnah, ya kan? Itu harga mati. Kalau hardware leadershipnya itu sosok pemimpinnya, itu bisa ditawar. Walaupun ada harga minimalnya apa? Minimal Muslim. Gitu. Makanya sampai ada hadis bunyinya begini. Sekalipun kalian dipimpin oleh budak, warna kulitnya hitam legam, rambutnya keriting kayak kismis, yaqudukum bi kitabillah, dia mimpin dengan kitab Allah, maka kalian harus isma'u wa ati'uh, dengar dan taat pada dia. Jadi kita dengar dan taat karena dia budaknya atau karena dia memimpin dengan kitabullahnya? Karena dia mimpin dengan kitabullahnya. Ngerti ya? Ya, ini pelajaran sangat penting. Dan kalau Anda sudah ngerti pelajaran ini, Anda lama-lama sadar, iya yang ngapain juga ngurusin hardware. Ya kan? Sementara softwarenya bukan Quran dan Sunnah. Gitu, ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu rahimakumullah, tapi ini keadaan sementara. Kata Nabi, keadaan ini ya akan berlalu, sebab kata Nabi, babak keempat ini bukan babak terakhir. Nabi bilang babak keempat ini berlangsung selama masa yang Allah kehendaki. Kemudian ketika Allah sudah berkehendak, babak keempat ini pun berlalu. Terus datanglah babak terakhir, babak kelima, namanya khilafah ala minhajin nubuwah. Tsumma sakata. Kemudian Nabi diam. Jadi babak kelima, babak terakhir, itu kira-kira mengakhiri umur umat Islam dengan husnul khatimah atau su'ul khatimah? Ibu-ibu, jadi ujung akhir kita nanti husnul khatimah atau su'ul khatimah, Bu? Yakin, Bu, khilafah husnul khatimah? Baik, ya. Jadi jelas dong, akhirnya pasti husnul khatimah. Kenapa? Karena Allah berulang-ulang menyebutkan dalam Al-Quran, wal aqibatu lil muttaqin, akibat terakhir selalu berpihak kepada orang yang bertakwa. Ya. Nah, cuman yang kita harus sadari, perpindahan kita dari babak keempat menuju babak kelima ini, babak keempat penuh kezaliman, babak kelima penuh keadilan, tidak mungkin kita raih, kita sampai ke sana kalau kita semata-mata semangatnya kayak orang jalan-jalan di taman bunga sambil nyanyi-nyanyi main gitar. Nggak mungkin lah kemenangan kita raih dengan cara begitu, ya kan? Mau tidak mau kita harus mengerahkan energi keringat, air mata dan darah, ya, blood, sweat and tears, ya. Kok ngeri gitu, Ustadz? Bukan soal ngeri, soal sunnatullah, soal sunnah Rasulnya begitu. Nabi dan para sahabat dulu menegakkan agama Allah sampai berkeringat, berair mata dan berdarah tidak? Iya, ya kan? Terus apa hebatnya kita? Nggak perlu kita menegakkan agama dengan cara sampai berkeringat, berdarah dan berair mata. Apa hebatnya kita? Cukuplah kita mah permainan 5 tahun sekali, ngabisin duit sekian triliun, ya kan, kirim-kirim ke sana kemari, SMS, WhatsApp gitu, bisa merubah keadaan, tegak Islam. Oh come on, mimpi itu namanya. Ya kan? Sadarilah ini permainan. Yang dibuat siapa? Yang dibuat oleh pemilik perserikatan bedeng-bedeng. Yang cepat atau lambat, lama-lama kita harus sadar, taubatlah kita tinggalkan itu, kita persiapkan diri kita dan keluarga kita menyambut babak kelima, ya. Sebab peralihan kita dari babak keempat ke babak kelima, mau tidak mau harus melewati masa transisi penuh ujian, dan 10 tanda besar akan mengiringi perpindahan kita itu. Ini yang paling penting. Menyadari semakin dekat kita menuju babak kelima, semakin huru-hara akhir zaman akan muncul. Kenapa demikian? Karena itulah rahasia dunia yang membedakan dengan akhirat. Kalau di akhirat sekalinya kita senang terus, mudah-mudahan kita termasuk yang begitu. Sekalinya sengsara terus, itulah akhirat. Mudah-mudahan kita nggak termasuk orang yang sengsara terus. Nauzubillahi min dzalik. Tapi di dunia ini susah dan senang, menang dan kalah itu selalu beriringan bersamaan, ya. Makanya sampai ada hadis bunyinya begini,
awal hadis itu diawali dengan kata ubasyirukum, aku kabarkan berita gembira, kata Nabi. Berita gembira apa? Ubasyirukum bil mahdiyi, ku kabarkan berita gembira diutusnya Al-Mahdi, pemimpin umat ini di akhir zaman, ke tengah-tengah umat ini saat apa? Saat perselisihan antar manusia menjadi-jadi, saat gempa-gempa dahsyat berlangsung. Saat itu nanti Al-Mahdi akan memenuhi bumi secara merata dengan keadilan, setelah bumi secara merata dipenuhi dengan kezaliman. Jadi berita gembira, Pak. Tapi sambil mengharapkan berita gembira ini, kita harus siap-siap menghadapi perselisihan antar manusia menjadi-jadi. Gempa makin dahsyat, kezaliman merata. Begitu. Itulah Islam. Itu asyiknya Islam, itu justru di situ, Pak. Innamal usri yusron. Bersama kesulitan ada kemudahan. Bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi jangan Anda berpikiran, wah ngeri nih Ustadz, ya kan? Nanti kalau kafir mimpin makin terzolimi kita, ya kan? Emang udah terzolimi kok kita. Gitu. Udah terzolimi kita. Gitu. Memang Anda pikir kita belum terzolimi, sudah terzolimi kita. Ya. Sehingga kalaupun berubah menjadi lebih buruk, ya beda tipis. Gitu. Intinya adalah Allah dan Rasulnya tidak diagungkan. Itu inti pokok permasalahannya. Ya. Sebab orang yang di atas siratal mustaqim, ciri utamanya adalah wa may yuti'illaha war rasul. Barang siapa mentaati Allah dan Rasul, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Surat An-Nisa ayat 69. Tolong dicatat, nanti di rumah diperiksa. An-Nisa 69. Ini penjelasan tentang siapa yang ada di atas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dalam surat Al-Fatihah kan kita bacanya cuma begitu. Nah, kita perlu tanya kepada Allah, ya Allah, yang kau maksud orang-orang di atas jalan yang lurus dan merasakan nikmat menempuh jalan yang lurus itu siapa sih? Nah, Allah jelaskan di An-Nisa 69. Ternyata penjelasannya begitu. Wala hadainahum siratan mustaqima wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah, dan seterusnya tadi itu sudah saya bacakan ayatnya. Sungguh kami tunjuki mereka jalan yang lurus. Barang siapa taat pada Allah, taat pada Rasul, mereka akan bersama orang-orang yang mendapat nikmat karena menempuh jalan yang lurus itu. Siapa mereka? Kalangan para nabi, kalangan para siddiqin, orang-orang yang benar dan selalu benar perbuatannya, kalangan syuhada, orang-orang yang rela mati syahid di jalan Allah, dan kalangan salihin. Ini 4 kalangan ini semuanya adalah orang-orang yang disebut alladzina an'amallahu alaihim, orang-orang yang dapat nikmat karena menempuh jalan yang lurus. Ciri khas mereka cuma satu, mentaati Allah dan Rasul. Nah, kita ditakdirkan hidup di era di mana justru software utama kepemimpinannya bukan mentaati Allah dan Rasul. Makanya kacaunya nggak kunjung habis, Pak. Sampai kita masuk ke babak kelima nanti. Di babak kelima yang mimpin kita certified leader, pemimpin yang dapat sertifikasi dari Allah dan Rasulnya. Dia ngerti apa yang harus dilakukan, ya kan? Dia akan mimpin kita dengan kepatuhan pada Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Gitu.